Waktu yang pertama yang mesti dihidupkan dengan ibadah adalah sesudah sembahyang subuh sampai terbit matahari. Satu itu. Yang kedua, waktu sesudah asar sampai maghrib. Yang ketiga, waktu antara maghrib dan isya. Yang keempat, waktu menjelang subuh. Nah, bila 4 waktu itu kita beribadah kepada Allah, nah maka kita sudah dihukumkan 24 jam ngarannya beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun. Wa kun syadidal hirsi ala amarati ma baina salati subhi ila tulu' wa ma ba'da salatil asri ila al-ghurub. Fahadani waqtani syarifani tafidu fihima min Allah ta'ala al-amdad ala al-mutawajjihin ilaih min al-ibad. Wa kun, dan jadilah engkau wahai murid, syadidal hirsi, bersangatan ingin, ala amarati ma ba'da salati subhi ila tulu', atas menghidupkan waktu antara sembahyang subuh sampai terbit matahari, menghidupkan dengan ibadah. Dan waktu antara sembahyang asar sampai tenggelam matahari. Maka ini adalah 2 waktu yang mulia, yang mana terlimpah, tertuang pada 2 waktu itu dari Allah Ta'ala berbagai macam pertolongan, berbagai macam bantuan atas orang-orang yang berhadap kepada Allah daripada hamba-hambanya. Menghidupkan waktu antara subuh sampai terbit matahari, antara sesudah sembahyang subuh, dan waktu antara sesudah sembahyang asar sampai dengan tenggelam matahari. Itu 2 waktu di antara sekian waktu yang mulia. Itu 2 waktu dari sekian waktu yang mana Allah secara khusus memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhadap kepada Allah pada 2 waktu itu. Nah, sebenarnya manusia itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah selama 24 jam. Nah, itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada manusia untuk selalu beribadah kepada Allah selama 24 jam. Karena tugas manusia memang beribadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Tuhan, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Nah, jadi tugas manusia adalah beribadah kepada Allah. Nah, namun beribadah kepada Allah Ta'ala itu menuntut kita untuk kekuatan. Tanpa ada kekuatan kita kada bisa beribadah kepada Allah. Nah, kekuatan itu ada dua. Yang pertama kekuatan materi, yang kedua kekuatan jasmani. Untuk bisa beribadah kepada Allah, diperlukan materi untuk biaya hidup dan diperlukan kesehatan jasmani. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang sifatnya kita mencari materi atau sesuatu untuk mencari kesehatan jasmani agar kita bisa beribadah kepada Allah, maka mencari materi itu pun digolongkan adalah bagian dari ibadah. Nah, mencari kesehatan jasmani dengan tujuan agar jasmani ini bisa beribadah, maka mencari kesehatan jasmani itu pun adalah bagian dari ibadah. Dan lagi 24 jam itu beribadah seorang hamba tentu kada akan bisa, karena di situ ada waktu dia mencari makan. Yang kedua, di situ dia ada waktu beristirahat. Nah, lalu diistimewakan oleh Allah ada beberapa waktu yang bila kita beribadah kepada Allah dalam waktu-waktu itu, maka kita disamakan dengan beribadah 24 jam. Nah, waktu yang pertama yang mesti dihidupkan dengan ibadah adalah sesudah sembahyang subuh sampai terbit matahari. Satu itu. Yang kedua, waktu sesudah asar sampai maghrib. Yang ketiga, waktu antara maghrib dan isya. Yang keempat, waktu menjelang subuh. Nah, bila 4 waktu itu kita beribadah kepada Allah, nah maka kita sudah dihukumkan 24 jam ngarannya beribadah kepada Allah. Maka 24 jamnya sudah mungkin, sudah pasti kita kada akan bisa mulai jam 6 pagi beribadah sampai jam 6 pulang, ke 24 jam itu sudah kada kawan nyata, karena tubuh kita, awak kita kada tahan. Jadi dijadikan jalan bagaimana supaya beribadah itu ada waktu-waktu khusus yang bila beribadah di waktu-waktu itu sama dengan beribadah 24 jam jadinya. Nah, jadi kalau kita beribadah misalnya mulai pukul 4 sampai jam 6, 2 jam. Nah, kita beribadah lagi kepada Allah mulai pukul 4 sore sampai jam 6, 4 jam. Antara maghrib isya sejam, 5 jam. Nah, 5 jam atau 4 jam itu dalam sehari kita beribadah asal di waktu-waktu yang dipilih oleh Nabi. Nah, itu sudah mencakup beribadah 24 jam. Ini dalam 24 jam kita 4 jam aja beribadah. 4 jam aja beribadah. Sama sudah beribadah 24 jam. Asal waktunya itu waktu yang dipilih oleh Nabi kita. Waktu yang kita ambil beribadah, waktu yang dipilih oleh Nabi. Nah, jadi tadi misalnya menjelang sembahyang subuh, sesudah subuh sampai timbul matahari, antara asar dan maghrib, antara maghrib isya. Nah, itu waktu-waktu yang bila kita beribadah di situ sudah mencakup 24 jam.
dan berarti kita sudah menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kun syadidal hirsi, jadilah engkau bersangatan ingin ala amarati ma ba'da salati subuh, atas menghidupkan sesuatu sesudah sembahyang subuh, ila tulu', sampai timbul matahari. Apapun bentuk kegiatannya, baik membaca Quran, baik menuntut ilmu, baik berzikir, baik bersalawat, baik mengucap tasbih, macam-macam, pokoknya terserah ibadah. Pokoknya waktu antara subuh dan terbit matahari itu diisi dengan ibadah. Dan antara sembahyang asar dan maghrib itu pun hendaknya waktu digunakan untuk ibadah. Ibadahnya macam-macam, baik menuntut ilmu, baik zikir, baik silaturahmi, baik apa. Nah, pokoknya antara asar dengan maghrib itu penuh kita isi dengan ibadah, antara maghrib isya dan menjelang subuh tadi. Jadi ibadahnya itu kada tertentu secara khusus ini misalnya, tergantung pokoknya ibadah, pokoknya zikir. Karena zikir tuh kada macam Allah Allah aja, zikir tuh la ilaha illallah ya zikir, salawat iya zikir, tasbih iya zikir, menuntut ilmu iya zikir juga ngarannya, silaturahmi iya zikir juga. Nah, jadi zikir itu bukan hanya tertentu kepada la ilaha illallah. Setiap amal ibadah yang mana di situ kita menjalankan perintah Allah, setiap perbuatan yang kita menjauhi larangan Allah, itu sudah masuk dalam zikir. Fahadzani waqtani, itu imbah sembahyang subuh dan imbah sembahyang asar, dua waktu yang mulia, yang mana Allah melimpahkan pada dua waktu itu berbagai macam pertolongan, berbagai macam bantuan atas orang-orang yang berhadap kepada Allah daripada hambanya. Wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzakil jismaniyah, dan pada menghidupkan waktu antara sembahyang subuh sampai terbit matahari itu ada keistimewaan yang kuat pada menarik rezeki-rezeki berupa materi. Artinya orang yang beribadah kepada Allah mulai sembahyang subuh sampai terbit matahari itu ada keistimewaan yang kuat dalam urusan menarik rezeki-rezeki materi. Dan itu ada amalan-amalan yang tertentu. Misalnya kita gunakan habis sembahyang subuh sampai terbit matahari itu untuk amalan meluaskan rezeki. Nah, itu ada amalan-amalan yang ke arah itu, yang ke arah urusan rezeki jasmaniyah itu. Rezeki jasmaniyah ini seperti duit, rezeki jasmaniyah, makanan, minuman, itu rezeki, pakaian, nah itu rezeki jasmaniyah. Jadi amalan-amalan yang memurahkan rezeki jismaniyah ini itu lebih kuat diberikan Allah waktunya antara sembahyang subuh dan terbit matahari. Wa fi amarati ma ba'dal asri khasiyatan qawiyatan lijalbil arzakil qalbiyah, dan pada menghidupkan waktu antara asar sampai maghrib itu ada keistimewaan yang kuat lijalbil arzakil qalbiyah,
untuk menarik rezeki-rezeki yang berurusan dengan maknawi, rezeki-rezeki yang berurusan dengan hati. Nah, jadi rezeki yang urusan hati seperti ilmu misalnya, seperti ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Nah, kalau hendak mencarinya itu, maka amaliyah yang dilakukan yang bagus itu antara sembahyang asar dan terbit tenggelam matahari. Lalu andai kata kita menghidupkan antara subuh dengan terbit matahari, kita hidupkan juga antara asar dengan tenggelam matahari, maka akan terhimpun dua rezeki yang diberikan Allah. Rezeki hissi, rezeki jismani, rezeki materi, dan rezeki rohani berupa ilmu dan lain-lainnya. Kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al akabir. Nah, seperti demikian sudah menguji, sudah diuji, sudah dicobai orang, diamalkan orang sudah oleh orang-orang yang punya mata hati, daripada orang-orang yang ma'rifat yang besar, daripada orang-orang yang arif. Mereka sudah menguji keistimewaan waktu antara subuh sampai terbit matahari itu untuk urusan rezeki zahir. Nah, sedangkan antara asar dan maghrib itu mencari rezeki batin. Wa fil hadis, dan tersebut di dalam hadis, innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subuh asra'u fi tahsilir rizqi minal ladzi yadribu fil afaq a'ni yusafiru biha li talabil arzaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang yang duduk di tempat sembahyangnya, orang yang duduk di musallanya berzikir kepada Allah sesudah sembahyang subuh itu lebih cepat pada menghasilkan rezeki dari orang yang berjalan ke berbagai penjuru untuk mencari rezekinya. Nah, maksudnya orang yang musafir pada penjuru-penjuru alam ini untuk mencari rezeki. Jadi artinya belalakasan sugih, orang nang beribadah kepada Allah mulai subuh sampai terbit matahari, itu amalannya. Sembahyang subuh sampai terbit matahari dia amalakannya rutin itu. Lawan orang nang kasitu kamari mencari rezeki, belalakasan sugih lakas orang nang ma'amalakan, orang nang ba'amalan antara subuh sampai terbit matahari itu. Nah, ujar Nabi nih, asra'u fi tahsilir rizki minal ladzi yadribu fil afaq. Orang yang duduk di musallanya sesudah sembahyang subuh berzikir kepada Allah, nah, itu lebih cepat pada mendatangkan rezeki daripada orang yang berjalan ke berbagai penjuru negeri untuk mencari rezeki. Tentunya dengan syarat mulazamah atau mudawamah, dikekali tiap sembahyang subuh sampai terbit matahari itu diamalkannya secara terus menerus. Nah, maka faedahnya dia akan lebih cepat kaya daripada orang nang siang malam ke situ kamari mencari rezeki. Asal syaratnya dikekali terus menerus. Sembahyang subuh sudah gawiannya beribadah kepada Allah sampai terbit matahari, tiap hari itu Allah pasti mendatangkan kepada dia rezeki yang lebih banyak daripada orang yang berusaha ke sana kemari di berbagai penjuru negeri ini. Faslun ay hadza faslun walladhi alaihi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'l al-awamir wa ijtinabin nawahi wa ijtinabil maharim mulazamatu dzikri lillah. Dan bermula yang atasnya itu disandarkan pada jalan Allah Ta'ala sesudah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melazimi akan zikir bagi Allah Ta'ala.
Jadi menuju jalan kepada Allah, menuju jalan agar dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, menuju jalan agar dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Pertama tugasnya melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah. Yang kedua menjauhi larangan. Nah sesudah itu tambahannya mulazamatu zikrilillah, melazimi zikir bagi Allah Ta'ala. Fa'alaika bihi ayyuhal murid, maka lazimilah atas engkau wahai murid, bihi dengan zikir kepada Allah Ta'ala itu. Fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan. Arti tiap-tiap keadaan itu pada keadaan susah, pada keadaan senang, pada keadaan sehat, pada keadaan sakit, pada keadaan apa? Wa fi kulli waqtin, dan pada tiap-tiap tempat, waktu, pada tiap-tiap waktu. Wa fi kulli makanin, dan pada tiap-tiap tempat. Bil qalbi wal lisan, zikirnya itu dengan hati dan lisan. Nah jadi zikir kepada Allah setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat dengan hati dan lisan. Tentunya zikirnya itu berbeda-beda. Zikirnya kada sama, sesuai dengan tuntutan waktu, tuntutan keadaan, tuntutan tempat. Kita misal bangun guring. Bangun guring, zikir yang dituntut oleh Allah, oleh Rasulnya, yang dituntut bukan zikir la ilaha illallah. Bangun guring disuruh berzikir, zikir yang dituntut bukan salawat. Nah bangun guring itu yang lebih abdal, zikir kita adalah doa yang diajarkan Nabi. Bila bangun guring, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Nah itu zikir bangun guring. Jadi bukan la ilaha illallah bangun guring itu ada. Jadi zikir itu macam-macam jenisnya, sesuai tuntutan keadaan, tuntutan waktu, tuntutan tempat. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da amatani wa ilaihi nusyur. Nah itu misalnya zikir kita bangun guring. Nah habis bangun guring kita misalnya hendak ke dalam jamban, zikir yang dituntut napa oleh agama kita bukan la ilaha illallah, masuk ke dalam jamban itu, ke dalam kamar mandi. Nah, dituntut apa? Nah, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang dituntut zikirnya waktu kita hendak masuk ke dalam jamban. Nah, kalau keluar jamban kita berzikir juga disuruh bukan zikir la ilaha illallah, tapi zikir ghufranaka alhamdulillah afani hadza. Nah, itu zikir yang dituntut waktu keluar jamban. Jadi pengertian bahwa hendaklah engkau wahai murid berzikir kepada Allah pada tiap-tiap keadaan, tiap-tiap waktu, tiap-tiap tempat dengan hati dan lisan, itu bukan zikir la ilaha illallah semata. Zikir yang memang diajarkan Nabi sesuai pada tempatnya, waktunya dan keadaannya. Kita berceramin misalnya, itu keadaan waktu berceramin disuruh kita berzikir. Zikirnya waktu berceramin bukan bismillahirrahmanirrahim, zikirnya bukan la ilaha illallah. Ada zikir waktu berceramin itu. Waktu hendak makan ada zikirnya, imbah makan ada zikirnya. Nah, semua itu sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Wa zikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa samaratiha al-batinah wa zahirah huwa qaulu la ilaha illallah. Bermula zikir yang menghimpunkan itu zikir akan sekalian makna-makna zikir dan buah-buah zikir yang batin dan yang zahir, yaitu perkataan la ilaha illallah. Nah ini paling baik zikir, paling komplit zikir yang dibaca, yang diamalkan pada waktu-waktu nang kadada tuntutan khusus. Nah, misalnya kita waktu antara zuhur asar kan kadada zikir khusus. Nah zikir yang paling baik itu adalah la ilaha illallah.
Misalnya kita antara waktu-waktu lapang, misalnya antara terbit matahari sampai zuhur, itu kan kada ada tuntutan zikir khusus. Nah di situ yang paling baik kita perbanyak adalah zikirnya la ilaha illallah. Macam sembahyang maghrib, nah itu kan ada zikir khusus, tuntutan khusus. Sembahyang maghrib ini bacaannya, sembahyang ba'diyah maghrib, kalau sembahyang sunat awabin, kalau membaca surah-surah Quran itu tuh ada bacaan khusus. Jadi habis maghrib itu ada perlu ada zikir la ilaha illallah, karena itu sudah ada zikir-zikir yang tertentu. Nah kayaknya mulai habis isya, sampai subuh, nah itu kada ada bacaan tertentu. Nah di situ perbanyak zikir la ilaha illallah ini. Jadi zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling baik, yang paling afdal, yang paling mencakup segala zikir-zikir yang lain, dan diamalkan pada waktu nang kada ada tuntutan zikir khusus itu. Nah, kita yang bersembahyang fardu misalnya kan, itu kan sembahyang fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nang disuruh apa? Berzikir, tapi zikirnya bentuk apa? Istighfar. Nah, membaca nang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali itu kan Allahul dan seterusnya. Nah itu sudah dituntut untuk melaksanakan zikir itu. Kada usah la ilaha illallah zikirnya. Karena sudah habis misalnya sembahyang ba'diyah, zuhur, misalnya sudah habis ba'diyah, habis wirid. Nah, ada waktu kosong, nang kada ada tuntutan zikir tertentu, di situ kita disuruh membaca la ilaha illallah ini nang diperbanyak. Wa zikrul ladzi yajma'u jami'al azkar wa samaratiha al-batinah wa zahirah huwa qaulu la ilaha illallah, dan bermula zikir yang mencakup sekalian makna-makna zikir dan buah-buah zikir yang batin dan yang zahir, yaitu perkataan la ilaha illallah. Wa huwa zikru alladhi yu'maru bimulazamatihi, itulah zikir la ilaha illallah yang disuruh dengan melaziminya, disuruh dengan mengamalkannya ahlul bidayah, oleh orang-orang yang pemula yang hendak berjalan menuju kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan kembali kepada zikir la ilaha illallah itu oleh orang-orang yang sudah sampai kepada makrifat lawan Allah. Jadi zikir la ilaha illallah itu diamalkan oleh orang-orang nang pemulaan menuju jalan kepada Allah, dan juga diamalkan zikir la ilaha illallah itu oleh orang yang sudah sampai kepada makrifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ aman sarrahu ayyadzuka syai'an min asari tariqah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.